Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi di channel Sahabat SM. Baik, kali ini kita akan belajar kaligrafi lagi ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mengoreksi karya hasil tulisan saya kepada guru saya, Kiai Paroki. Ini adalah salah satu kaligrafer nasional cabang dekorasi. Nanti saya akan perlihatkan hasil-hasil karya beliau, dan juga nanti kita sama-sama melihat prosesi koreksian. Jadi kita nanti lihat bersama-sama goresan Kiai Paroki ini. Kebetulan saya membawa hasil latihan saya, yaitu tulisan surat Al-Fatihah. Sebelum kita lanjut ke prosesi penggoresan, cara pengoreksian Kiai Paroki ini, baiknya kita tanya dulu kan, fungsi dari koreksi ini apa sih, manfaat dari koreksi ini ketika kaligrafer setoran kayak gini lah. Yang jelas kalau kita mengoreksi karya itu, manfaat yang kita dapatkan adalah ya, yang jelas adalah untuk mengupgrade keilmuan ya. Keilmuan kita perlu diupgrade. Untuk naik level itu ya harus ada koreksian, karena kita kalau hanya mengandalkan feeling sendiri bahwa kita sudah benar nulisnya, itu tidak hasilnya tidak akan, progresnya kurang kelihatan. Karena dalam ini dikatakan bahwa al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz. Jadi rahasia-rahasia ilmu kaligrafi itu ada dalam pengajaran seorang guru. Kalau kita mengandalkan hanya feeling sendiri saja bahwa tulisan saya sudah bagus, sudah benar, yaitu hanya perkiraan sendiri. Tapi ketika dikoreksikan kepada guru, maka kita akan naik, bahwa keilmuan kita akan naik. Setidaknya ada rahasia-rahasia yang memang belum diketahui. Karena kalau belajar sendiri secara otodidak ya, mungkin tidak semuanya akan diketahui ilmu yang detailnya. Yang detail itu ada dalam pengajaran seorang guru ya, makhfiyun fi ta'limil ustaz. Di samping itu juga kita akan lebih tahu tentang detail-detailnya huruf, terus ya banyak manfaat untuk terutama meningkatkan keilmuan kita. Kita tahu dari huruf-huruf yang masih lemah, huruf-huruf mana yang masih lemah, ketika dikoreksikan maka itu yang akan menjadi progres. Karena tidak semua, ada beberapa huruf yang memang sudah bagus, nah tinggal ada beberapa yang huruf yang kurang bagus, nah itu untuk perlu ditingkatkan. Nah, untuk kurang lebihnya begitu ya yang sudah dipaparkan oleh Kiai Paroki. Jadi kita sebagai penggiat kaligrafi atau yang sedang belajar kaligrafi itu hendaknya selalu melakukan koreksian. Karena koreksian itu yang dikatakan oleh Kiai Paroki itu al-khattu makhfiyun fi ta'limil ustaz gitu. Jadi kaligrafi itu rahasia atau kuncinya itu ada di seorang guru. Baik, nanti kita lanjut lihat ke video koreksian. Ada beberapa huruf yang perlu diperbaiki ya, sedikit-sedikit. Kayak huruf H ini, bagian bawahnya.
sekarang proses pengoreksian masih berlanjut. Huruf kha ya. Panjangnya terlalu lebar. Jadi lebarnya harus 4 titik ya. Iya. Kemudian bagian ujungnya, kalau bagian ini nih ya, sini terlalu hidup, terlalu lentur. Kayaknya ngomongnya kurang santer. Ya untuk huruf nun ini di bagian ini yang masih kurang enak nih ya. Nah, di sini nih. Ujung pojok sini nih kurang enak. Ini kurang lentur di bagian ini ya. Oh, sambungannya masih. Sambungan ujungnya. Jadi Ya, perbaiki. Terus ini juga ada huruf lam ke huruf shad ini terlalu lebar ya. Oh, siap. Jaraknya. Biasanya kalau bikin shot itu ininya nih saya kurang enaknya nggak sih, sambungannya nih. Apa udah lumayan nggak sih? Itu prosesnya bisa diulangin lagi nggak nih? Oh, slide. Ini yang terlalu tinggi ya untuk mengambil shotnya sih. Pendek aja. Nah, untuk membuat ujung ro itu nggak bisa langsung ya, harus diarsir ya. Diarsir dulu, nanti tinggal diisi. Karena kalau langsung itu biasanya susah ya untuk mendapatkan ujung runcingnya. Terus huruf H ini juga, huruf H biasanya ini huruf H
fa biasanya kalau bentuk fa bagian dalamnya ini sejajar ya dengan ini, dengan garis ini ya. Jadi jangan terlalu turun. Kalau kita lihat ini agak turun nih kelihatannya. Jadi kurang masuk ya. Kurang masuk ini bagian ini. Tinggal nanti kita rapihkan saja bagian ini. Kalau di Hasyim Muhammad biasanya agak tipis ya bagian bawahnya. Ini juga bentuk H ini nih, ini terlalu lebar ini lubangnya nih. Coba kita lihat. Nah, ini kembali lagi nih ya. Jangan terlalu lebar di bagian ini ya. Ini juga huruf ain ini nih, kayak kejepit ya kepalanya, bagian kepalanya ini kurang enak. Biasanya kita juga diarsir bagian atasnya ya, kayak bulan sabit. Itunya naik aja. Naik ini karena bertemu dengan huruf yang naik nih, termasuk ain. Berarti airnya maka air yang finjani dengan. Iya, ain finjani. Waduh, ininya jelek sekali. Ini bagian kurang enak. Ini yang jelas kepala ainnya dulu ya. Ini termasuk ininya karena naik, jadi bentuknya pakai ain finjani. Kalau ini terlalu turun. Soalnya tadi pas gores itu mau bikin ain sodi. Pas turunnya Goresannya sedepulen gen. Iki gen. Angka gen. lebar. Orek-orek aja. Bagian Dawan. apa video ya bagian. Jangan garap kayak video dawa aja kita. Ini juga jarak nih ya, jarak antar hurufnya ini kayaknya terlalu longgar. Jadi jarak antar huruf juga harus kita perhatikan ya. Nah biasanya standarnya itu kalau antar huruf masih dalam satu kalimat itu standarnya 1 titik sampai 1,5 titik. Kalau antar kalimat biasanya kadang-kadang sampai 2 titik juga spasinya, kerenggangannya. Lihat lafaz siroto ini antara ro ke huruf alif ini kayaknya terlalu kelihatan. Begitu juga alif ke huruf to-nya ya, kayak terlalu lebar banget nih.
satu. Bisa stabil namanya. Kali kang kacing baris. Eci. Biasanya stabil. Eci. Jarak-jarak ya aja. Ini berarti satu kalimat yang aja. Terus kalau udah beda kalimat kasih jarak lagi. Iya, biasanya lebih longgar sedikit lah antar. Baik sahabat SM, itulah hasil koreksi saya yang dikoreksi oleh PH Foroid. Nah mungkin ada motivasi dari PH Foroid. Nah Pak Haji barangkali mau ngasih motivasi untuk para pemula penggiat kaligrafi ini. Motivasinya itu apa supaya bisa bersemangat lagi? Karena sekarang itu banyak kaligrafer yang memang vakum gitu, yang tadinya udah juara kemudian vakum ya, seperti banyak ada teman-teman gitu ya, mungkin moodnya sudah habis, semangatnya udah terkikis. Apalagi sekarang udah era digital, jadi males ngores, mainannya gitu semua gitu. iPad gitu ya, pakai goresan-goresan digital gitu. Nah itu motivasi untuk teman-teman sahabat SM ini apa? Ya, oke, terima kasih kepada Kang Sony yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa bersilaturahmi ke tempat saya. Oke sahabat SM yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk selalu berkarya ya. Karena sesungguhnya kaligrafi ini kalau kita mau belajar menekuni maka rumusnya tiada lain adalah kesungguhan. Jadi kalau rumus dalam dunia apapun, kalau kita mau berbisnis, mau belajar, mau apapun itu, maka untuk mencapai hasil yang kita harapkan, maka rumusnya tiada lain adalah manjada wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia yang akan sampai kepada tujuan yang kita harapkan, yang kita kehendaki. Nah, di semesta ini sudah banyak sekali contohnya. Tinggal kita mau mencontoh siapa ini. Kita mengidolakan siapa. Kalau kita misalnya pengen menjadi pemain bola terbaik, sudah ada contohnya. Nah, kayak misalnya Ronaldo atau Lionel Messi. Nah, itu tinggal apa yang beliau lakukan untuk mencapai puncaknya. Itu tinggal kita tiru. Semuanya di semesta ini sudah ada semua contohnya. Kalau kita mau sahabat SM mau menjadi seorang kaligrafer yang handal, menjadi seorang kaligrafer yang
menjadi juara, menjadi sang juara, maka contohnya sudah banyak sekali bertebaran di semesta ini. Tinggal apa yang mereka lakukan untuk mencapai titik itu, ya kita tinggal tiru. Kita hanya tinggal mencontoh, meniru. Copy paste. Iya, copy paste. Silahkan dicontoh apa yang beliau lakukan, latihannya seperti apa, maka semuanya akan terindikasi bahwa dari titik puncak yang mereka harapkan semuanya adalah berproses dan tidak pantang menyerah. Karena setiap apa yang kita harapkan itu prosesnya akan kita lewati dengan misalnya susah payah, dan itu harus kita hadapi. Akan menghadapi kendala, perjalanan yang terjal mungkin, tapi semuanya akan dilewati. Begitu juga seorang petinju, misalnya kayak Mickelson, nah, itu latihannya mungkin ribuan kali atau ratusan juta kali untuk berlatih menjadi seorang juara. Begitupun menjadi seorang kaligrafer yang sudah juara-juara nasional. Silakan sahabat SM tanya kepada mereka apa yang mereka lakukan, maka semuanya sama. Insya Allah rumusnya akan mengerucut sama, bahwa untuk mencapai titik itu kita harus ya punya semangat yang tinggi, punya semangat yang membara untuk mencapai titik itu. Karena tiada lain, tidak ada yang instan, semuanya harus melalui proses. Karena untuk belajar detail-detail huruf ini memakan waktu juga, nggak bisa kayak makan Indomie instan ya, tinggal masak terus kita makan, nggak bisa. Nah, ini kita harus berproses dari huruf ke huruf, dari mempelajari titik-titiknya, rumus-rumusnya yang sudah dirumuskan oleh para kaligrafer dunia. Nah, rumus titik belah ketupat ini kan penemunya seorang master kaligrafer namanya Ibnu Mukhlah. Beliau menemukan rumus titik-titik belah ketupat untuk mengukur ke porsi hurufnya ini sudah dirumuskan. Kayak misalnya huruf Ba ini tadi ada jaraknya, lebarnya 4 titik, itu yang menemukan adalah Ibnu Mukhlah. Kita tinggal menikmati, tinggal belajar mengikuti arahan-arahan yang beliau sampaikan, yang sudah beliau rumuskan. Nah, semuanya di semesta ini semuanya ada contohnya semua. Tinggal kita, hidup kita ini mau menuju kemana, tinggal mencontoh. Mau jadi seorang pendakwah yang tenar, yang luar biasa, ya semuanya sudah ada contohnya. Tinggal apa yang mereka lakukan, ya insya Allah semuanya adalah sama. Berlatih dan berlatih. Mungkin itu saja motivasi dari saya, sahabat SM. Mudah-mudahan semuanya bisa mengisi hidup ini dengan sebuah karya, karena hidup ini haruslah ditorehkan dengan karya, dengan perjalanan yang baik. Karena yang akan dikenang oleh orang lain adalah sebuah karya, sekalipun kitanya nanti sudah meninggal. Sebagaimana ungkapan para kabar, para ahli hikmah, wailun, tuba liman mata walam tamut hasanatuh, wa wailun liman mata walam tamut sayyi'atuh. Jadi hidup kita harus diisi dengan sesuatu yang baik. Silakan diisi dengan berkarya, apapun profesinya, apapun yang kita giati, apa yang kita geluti, maka kita harus bisa menjadikan sebuah karya untuk nanti dikenang ya. Karena kebahagiaan tuba liman mata, berbahagialah orang yang sudah meninggal, walam tamut hasanat, tapi tidak meninggal kebaikannya, selalu dikenang karyanya, selalu dibicarakan jasa-jasanya. Berarti orangnya sudah meninggal tapi tidak meninggal kebaikannya, selalu dibicarakan, selalu menjadi motivasi orang lain. Tapi sebaliknya, wawailun liman mata, celakalah bagi orang yang meninggal, walam tamut sayyi'atu, tapi tidak meninggal keburukannya. Yang dibicarakan adalah tentang jejak rekamnya yang buruk. Nah, itu menjadi sesuatu yang bahaya. Maka bangga yuk sahabat SM, kita isi hidup kita ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Syukur-syukur bisa dimanfaatkan orang lain, baik kita menggeluti dunia kaligrafi ataupun dunia-dunia yang lainnya sesuai dengan profesinya masing-masing. Nah, mungkin itu saja sahabat SM. Terima kasih. Mangga kembali. Terima
kasih Kang Haji untuk motivasinya sahabat SM, motivasi dan juga pesan untuk sahabat SM. Jadi pesan yang Pak Haji sampaikan ini yaitu kita yang sebagai penggiat kaligrafi atau penggiat apa juga dalam hal apapun itu harus mempunyai rasa semangat yang tinggi, kemudian harus banyak berlatih. Yang pertama itu mempunyai semangat yang tinggi dan juga banyak berlatih. Yang terakhir yang disampaikan yaitu kita hidup di dunia itu harus berkarya, harus selalu berbuat baik, harus selalu berkarya, karena setiap karya yang kita goreskan itu akan membekas selamanya meskipun orangnya sudah tiada. Baik sahabat SM, intinya seperti itu. Apabila sahabat SM yang suka dengan video konten ini, video kaligrafi ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.